Diagram pertama yang saya buat adalah use case diagram. Tahap pembuatannya diawali dengan menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan studi kasus sistem berinformasi barbershop. Dari hasil analisis tersebut, saya mengidentifikasi siapa saja pengguna yang akan menggunakan sistem atau disebut dengan sebagai aktor. Pada sistem ini terdapat 3 aktor utama, yaitu pelanggan, barberman, dan admin. Selanjutnya saya menentukan fungsi atau fitur yang dapat diakses oleh masing-masing aktor, kemudian menghubungkannya menggunakan relasi sehingga terbentuk use case diagram. Pada use case diagram terlihat bahwa pelanggan merupakan aktor yang paling sering berinteraksi dengan sistem. Pelanggan dapat melakukan registrasi apabila belum memiliki akun, kemudian login ke sistem. Setelah berhasil login, pelanggan dapat melihat daftar layanan yang tersedia, melakukan booking reservasi, memilih barberman sesuai keinginan, melihat riwayat layanan yang pernah dilakukan, serta memberikan ulasan setelah layanan selesai. Selanjutnya terdapat aktor barberman. Barberman hanya memiliki akses terhadap fitur yang berhubungan dengan pekerjaannya, yaitu login, melihat jadwal pelanggan, mengubah status layanan, mulai dari sedang diproses hingga selesai, serta melihat riwayat pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan aktor admin memiliki hak akses paling tinggi. Admin dapat mengelola seluruh data pada sistem, mulai dari data pelanggan, data barberman, data layanan, reservasi, transaksi, hingga menghasilkan laporan. Dengan use case diagram ini dapat diketahui siapa saja pengguna sistem beserta fungsi yang mereka lakukan. Setelah mengetahui kebutuhan sistem melalui use case diagram, tahap berikutnya adalah membuat activity diagram. Diagram ini dibuat dengan cara menyusun seluruh aktivitas berdasarkan urutan proses bisnis yang terjadi pada sistem. Aktivitas dikelompokkan ke dalam beberapa swim lane, yaitu pelanggan, sistem, barberman, dan admin agar lebih mudah memahami tanggung jawab masing-masing aktor. Selain itu, ditambahkan decision atau percabangan untuk menggambarkan kondisi tertentu seperti pengecekan jadwal barberman. Proses dimulai dari swim lane pelanggan. Pertama, pelanggan melakukan registrasi apabila belum memiliki akun, kemudian login ke sistem. Setelah berhasil login, pelanggan melihat daftar layanan yang tersedia, kemudian memilih layanan, memilih barberman, serta menentukan tanggal dan jam reservasi. Selanjutnya, sistem menerima permintaan reservasi tersebut dan menampilkan daftar barberman beserta jadwal yang tersedia. Kemudian sistem melakukan pengecekan apakah jadwal barberman masih tersedia atau tidak. Nah, jika jadwal tidak tersedia, maka pelanggan diminta memilih jadwal yang lain. Namun apabila jadwal tersedia, sistem akan menyimpan data reservasi kemudian mengirimkan notifikasi kepada barberman. Setelah menerima notifikasi, barberman melihat detail reservasi, menunggu pelanggan datang, menyiapkan layanan, kemudian mengubah status layanan menjadi sedang diproses. Selanjutnya, barberman melakukan proses potong rambut hingga layanan selesai. Setelah selesai, status layanan diubah menjadi selesai. Tahap berikutnya, pelanggan melakukan pembayaran, kemudian menyimpan data transaksi, sekaligus memperbarui status reservasi. Di sisi admin dapat mengelola seluruh data sistem mulai dari pelanggan, barberman, layanan, reservasi, transaksi, hingga menghasilkan laporan. Terakhir, pelanggan menerima bukti transaksi, kemudian memberikan ulasan terhadap layanan yang telah diterima. Proses pun selesai. Selanjutnya,
Sequence diagram. Sequence diagram dibuat untuk memperlihatkan urutan komunikasi antara objek berdasarkan waktu. Tahap pembuatannya dimulai dengan menentukan objek yang terlibat pada sistem, yaitu pelanggan, sistem, berberman, admin, dan database. Setelah objek ditentukan, saya menyusun urutan pesan atau message yang dikirim antar objek mulai dari proses login hingga transaksi selesai. Alur dimulai ketika pelanggan melakukan registrasi atau login ke sistem. Sistem kemudian melakukan validasi ke database. Apabila data valid, pelanggan berhasil masuk ke dalam aplikasi. Selanjutnya pelanggan melihat daftar layanan. Sistem mengambil data layanan dari database, kemudian menampilkannya kepada pelanggan. Kemudian pelanggan memilih layanan, memilih berberman, menentukan tanggal serta jam reservasi. Setelah pelanggan melakukan konfirmasi reservasi, sistem menyimpan data reservasi ke database. Sistem kemudian mengirimkan notifikasi reservasi kepada berberman. Berberman menerima notifikasi tersebut, kemudian melihat detail reservasi. Ketika layanan dimulai, berberman mengubah status menjadi sedang diproses. Setelah proses putar rambut selesai, berberman kembali mengubah status menjadi selesai dan status tersebut disimpan ke database. Tahap berikutnya, pelanggan melakukan pembayaran. Admin memverifikasi pembayaran, kemudian menyimpan data transaksi ke database. Setelah transaksi berhasil disimpan, sistem mengirimkan bukti pembayaran kepada pelanggan. Terakhir, pelanggan akan melihat riwayat layanan dan berikan ulasan terhadap pelayanan yang telah diterima. Diagram terakhir yang dibuat adalah kelas diagram. Pembuatan kelas diagram diawali dengan mengidentifikasi seluruh entitas yang terdapat pada kamus data sistem. Setiap entitas kemudian dijadikan sebuah kelas. Selanjutnya, saya menentukan atribut yang berfungsi menyimpan data, metode yang menggambarkan fungsi pada kelas tersebut, serta relasi antar kelas yang menunjukkan hubungan antar objek dalam sistem. Kelas diagram ini nantinya menjadi acuan dalam pembuatan database maupun implementasi program. Pada kelas diagram terdapat 6 kelas utama. Kelas pertama adalah user. Kelas ini berfungsi untuk proses autentifikasi pengguna. Di dalamnya terdapat atribut seperti ID user, username, password, role, dan status. Selanjutnya terdapat kelas pelanggan yang menyimpan data pelanggan seperti ID pelanggan, nama, nomor, telepon, dan alamat. Kelas berberman digunakan untuk menyimpan data berberman beserta jadwal kerjanya. Kelas berikutnya adalah reservasi. Kelas ini menjadi penghubung antara pelanggan, berberman, dan layanan. Di dalamnya tersimpan informasi mengenai tanggal reservasi, jam reservasi, serta status reservasi. Terakhir, terdapat kelas transaksi atau booking yang digunakan untuk menyimpan seluruh data pembayaran pelanggan, mulai dari tanggal transaksi, total pembayaran, metode pembayaran, hingga bukti pembayaran. Hubungan terkelas menunjukkan bahwa satu pelanggan dapat memiliki banyak reservasi, satu berberman dapat menangani banyak reservasi, satu layanan dapat digunakan pada banyak reservasi, sedangkan setiap reservasi memiliki satu transaksi. Hubungan ini akan diterapkan ke dalam database menggunakan relasi foreign key. Dari keempat diagram UML yang telah dibuat, disimpulkan bahwa masing-masing diagram memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. Sketch diagram digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional sistem berdasarkan sudut pandang pengguna. Activity diagram digunakan untuk menjelaskan alur proses bisnis secara rinci dari awal hingga akhir. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan
komunikasi antar objek berdasarkan urutan waktu, sedangkan kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur data, atribut, metode, serta hubungan antar kelas yang nantinya menjadi dasar dalam pembuatan database dan implementasi aplikasi. Dengan adanya keempat diagram tersebut, proses analisis dan perancangan sistem menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan tahap pengembangan aplikasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.